Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kuis besar 1 mata kuliah kalkulus 2. Ini soalnya aku dapat dari kelas A. Yang pertama ini ada integral dari 6x kuadrat min 3x tambah 1 per x pangkat 3 per 2x kuadrat tambah 5x. Nah ini kita tahu karena ini tuh polinomial per polinomial, makanya kita pakai integral rasional. Terus kita pecah, ini karena ini kan X-nya bisa dikeluarin semuanya. Jadi kita keluarin X-nya sama sisanya yang ini. X kuadrat min 2X tambah 5. Lalu pakai cara kali silang. Ini A dikali ke sini. Terus si B-nya kali ke X. Kayak gini. Sama dengan ruas kanannya harus sama kayak 6X kuadrat min 3X tambah 1. Sebenarnya ini bisa nanti tuh dikali masuk gitu. Kali masuk terus nanti ditulis yang mana yang X, yang mana yang X kuadrat, yang mana yang X gitu. Nah cuman itu kan panjang nih. Nah karena panjang jadi kita cobain substitusi lihat nilai aja. Jadi ini substitusi X ya 0. Ini kalian milih angkanya yang gampang aja kayak 0, min 1, 1 gitu. Gak usah gede-gede. Kan tujuannya buat cari ABC-nya aja. Jadi ini aku pilih substitusinya tuh 0, min 1, sama 1. Terus kan masukin ke setiap persamaan ini nih. Habis masukin substitusi eliminasi biasa, ketemulah A-nya 1/5, B-nya 29/5, dan C-nya min 13/2. 13/5 harusnya ini. Nah, terus udah gitu dimasukin ke sini. Ke yang persamaan ini nih, yang baris kedua ini kan, dimasukin ke sini. Terus kan ini ada pecahan per 5. Per 5-nya diturunin ke bawah, ke bagian sini. Jadi kan atasnya tinggal sisa 29x min 13 doang. Nah, terus ini kita manipulasi nih. Kan biasa kalau ada, kan kalau misalnya integral substitusi kan paling gampang kalau atasnya turunannya kan. Kayak misalnya itu kan x kuadrat min 2x tambah 5. Turunannya kan 2x per 5 nih. Kalau seandainya dikasih integral kayak gini, kan jadi gampang. Ya kan, kita bisa substitusi U-nya sama dengan ini, terus nanti DU-nya tuh langsung ini kan, biar nanti jadi integral 1/U, terus nanti jadi ln U. Kan kalau gini bentuknya jadi gampang kan, gak susah. Nah itulah tujuannya. Jadi sekarang kita mau bikin biar atasnya tuh punya 2x min 2 gitu. Caranya gimana? Ya kita tulis aja dulu 2x min 2 gitu. Nah terus kan ini depannya 29 nih. Nah gimana biar dapat 29? Ya kita tulisnya 29/2 biar nanti si 2-nya bisa saling coret kan ini. Nah udah gitu belakangnya gimana, sisanya aja nanti. Ini kalau kita kali masuk kan berarti jadi 29x min 29 nih. Nah sedangkan kita punyanya ini kan min 13, berarti kita harus bikin jadi min 13 kan. Nah caranya ini tinggal ditambah 16 gitu kan. Kalau ini nanti jadi hasilnya jadi 29x min 13 kan. Nah berarti ini ditambahin 16 di sebelah kanan gitu. Oke, terus udah gitu yang bawah, nah ini kan tadi cuma parsial doang ya, belum diintegralin. Nah sekarang kita integralin. Ini integral 1/5x, terus ini 5-nya ini kan ada 2 nih, 29/2. Nah 2-nya dikebawahin lagi, jadi dikaliin kan jadi 10. Jadi 29/10. Atasnya 2x min 2 per x kuadrat min 2x tambah 5. Ditambah ini 16/5-nya tetap. Nah ini dalamnya tuh aku ubah jadi gini, dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah kenapa? Karena nanti kita mau pakai integral substitusi. Kalau nggak diubah gini doang gitu ya, kita tulisnya polinomial doang. Nah nanti susah cari solusinya, nggak tahu caranya gimana juga. Jadi mending dibikin kuadrat sempurna biar nanti bisa disubstitusi. Oke, nah ini kita integralnya satu-satu karena ini panjang kan. Kalau ditulis 1 kalimat full, jadi kita bagi 3, ditulis 3 poin gini. Biar integralnya satu-satu, biar nanti di akhir tuh cuma tinggal jumlahin semua gitu. Integral 1/5x itu integral hasilnya 1/5 ln x. Ini kan biasa, integral biasa. Nah ini yang kedua nih, 29/10 integral dari 2x min 2 per x kuadrat min 2x tambah 5. Nah ini sekarang kita akhirnya bisa ambil U-nya ini
DU-nya ini. Nah, ini langsung kan kayak yang tadi aku bilang di sini. Nih, jadi integral 1/U. Ini kan jadi lebih mudah ngerjain integralnya. Jadi hasilnya tuh setelah ini substitusi U, DU per U kan, 1/U DU ini. Jadi ln U-nya dibalikin lagi ke X, jadi X kuadrat min 5X, X kuadrat min 2X tambah 5 tambah C. Oke, yang integral kedua selesai. Nah, sekarang integral ketiga. Ini 16/5-nya dikeluarin, terus dalamnya kan jadi 1/X-1 kuadrat tambah 4. Nah, ini aku bikin kuadrat sempurna karena bisa kita substitusi kayak gini. Nah, ini dapat dari mana substitusinya? Kita harus tahu dulu sifat trigonometri itu kan tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekan kan. Sekan kuadrat X. Nah, ini juga ini kuadrat juga kan. Sebenarnya yang penyebut di bawah itu sama ini sebenarnya agak mirip kan. Makanya aku bikinnya disubstitusinya ke tan. Terus ini 2, kenapa jadi 2? Karena kan di sebelah kanannya 4 nih. Biar kalau dikuadratin jadi 4 gitu. Terus ini turunin kedua ruas, yang kiri jadi dx, yang kanan jadi 2 sekan kuadrat theta, d theta. Udah gitu dimasukin ke persamaan ini. X-1 kuadrat kan ini si 2 tan theta-nya kita kuadratin. Berarti kan jadi 4 tan theta. Nah, terus udah gitu tambah 4. Terus yang dx-nya masukin ini 2 sekan kuadrat theta. 4-nya bisa kita keluarin. Terus ini tan kuadrat tambah 1 kan sekan. Jadi ini tuh sekannya bisa kita coret. Terus ini 2 sama 4 dicoret jadi 1/2. Jadi ini dikali 1/2. Jadi 16/10. Nah, sisanya tinggal d theta doang. Nah, habis d theta berarti ini hasilnya jadi 16/10. Ini harusnya 16. Salah tulis. 16/10. 16/10 theta tambah C. Nah, dari tetanya kita harus ubah dulu ke tan. Berarti kan pakai tan inverse nih. Jadi kalau dilihat dari yang substitusi kan X-1/2 sama dengan tan theta. Nah, ini kita pakai inverse kalau mau nyari tetanya. Jadi cuma kita tulis tan. Arkus tan aja atau bisa tulis juga tan min 1. Tan min 1 X-1/2 gitu. Bebas sama aja. Terus plus C. Nah, karena kita udah punya hasilnya semua, yang ini kan integral ada 3 nih. Udah punya hasilnya semua, udah tinggal dijumlahin semua. Maka hasilnya jadi yang ini, yang aku kotakin di merah. Oke, itu buat nomor 2. Sekarang nomor 5. Ini integral dari 4x kuadrat min 5 pangkat 3/2. Nah, ini kan sebenarnya yang bikin ribet tuh si pangkat 3/2-nya. Jadi kita ngakalinnya menggunakan integral parsial. Nah, ini kita pilih U-nya itu 4x kuadrat min 5. Jadi ini dipecah pangkatnya. Kan 3/2 itu kan 1 tambah setengah. Nah, jadi dipecah gitu. U-nya pangkat 1, dv-nya pangkat setengah gitu. U-nya turunin jadi 8x, dv-nya integralin jadi bentuk seperti ini. Jangan lupa turunan dari dalam itu jangan dilupain, biasanya suka ketinggalan. Turunan dari dalam kan 8x, karena integral jadi 1/8x. Oke, udah punya UV-nya, kita masukin ke integral awal. Rumusnya kan UV min integral VDU. Nah, UV-nya dikaliin aja. Ini kan 2/3 kali 1/8. 2 sama 8-nya bisa dicoret jadi 4, jadi 1/12x. Lalu ini pangkatnya, ini kan pangkat 1. Ini pangkat 3/2 ditambahin jadi 5/2. Kurangi integral dari V-nya ini V, DU-nya ini. Nah, kebetulan nih gampang jadinya. DU-nya kita punya 1/8x sama 8x, jadi bisa paling dihilangin gitu, dicoret. Oke, jadi bentuk hasilnya ini bentuk terakhir dari integralnya. Ini kan ada integralnya nih, masih harus diintegralin lagi. Tapi ternyata dia punya bentuk yang sama soal kita. Soal kita kan sama nih, sama-sama 4x kuadrat min 5 pangkat 3/2. Nah, berarti ini tinggal pindah ruas aja. Si min 2/3-nya pindahin ke kiri.
jadi plus kan. Nah, terus ini kan 1, 2/3 tambah 1 kan 5/3. Jadi 5/3 integral dari 4x kuadrat min 5 pangkat 3/2 dx. Ini ada 3 yang salah. Nah, udah gitu, ini kan yang kanan tetap nih sama. Yang ini kan, yang kanan tuh. Nah, udah gitu, tinggal kita dibagi sama 5/3, dibalik jadi 3/5. Lalu disederhanain, coret-coret, maka hasil jawabannya 1/20x dikali 4x kuadrat min 5 pangkat 5/2 tambah C. C-nya jangan lupa karena ini integral tertentu. Oke, jadi ternyata bentuknya jadi lebih mudah karena kita udah dapetin bentuk yang sama soal. Oke, itu buat nomor 5. Sekarang kita mau bahas yang luas daerah. Dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat tambah 1, Y sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Bentuknya jadi seperti ini. Ya. Terus ini kan udah nih gambar daerah D. Nah, yang kedua ini kan suruh cari volume. Cuman aku nggak kasih perhitungannya, jadi aku langsung kasih jawabannya aja karena kan bisa hitung sendiri buat integral. Jadi aku jelasin aja gimana cara dapat integralnya. Oke, yang pertama luas itu kita cari yang gampang aja, dx pakai yang dx. Ini kan dari 0 sampai 2 kan batasnya. Ini kan yang kita arsir nih. 0 sampai 2 dari kurva yang atas, kurva yang ini itu kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi ini kurva atas dikurangi kurva bawah. Nih, kurva bawah itu Y sama dengan 1. Jadi dikurangi 1. Gitu. Udah gitu diintegralin hasilnya 8/3. Oke, sekarang mulai yang volume. Volume diputar sumbu Y. Jadi ini aku bikin 2 versi kulit tabung sama cincin. Hasilnya tuh pasti sama biasanya. Karena kan sama-sama luas daerah yang sama. Cuma metodenya aja yang beda. Jadi harusnya tuh hasilnya sama dua-duanya. Oke, kalau buat kulit tabung itu rumusnya 2pi dikali jari-jari dikali tinggi tabungnya. Kalau yang cincin itu jari-jari luar dikurang jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat. Gitu. Oke, jadi sekarang kita bahas yang kulit tabung dulu. Kulit tabung itu 2pi, luarnya 2pi. Ini 0 dari 2. Ini tuh kita lihatnya kan dx nih. Dx, berarti x-nya dari mana sampai mana? Ini kan sampai 2 nih di sini. Di batasnya 0,2. Jadi untuk segala hal yang dx nih batasnya pasti 0 sampai 2. Sedangkan untuk yang y batasnya pasti 1 sampai 5. Ini nggak aku ada di gambar sih. Tapi kalau kita lihat dari sini kan, ini kan y-nya 1 sampai 5 kan. 1 sampai 5 gitu. Jadi kalau buat dy pasti batasnya 1 sampai 5, buat dx itu pasti 0 sampai 2. Jadi nggak mungkin ganti-ganti lah si batas integral ini. Oke, 2pi-nya udah. Sekarang R, jari-jari tabung. Ini kan si tabungnya gini kan, partisinya tuh anggap-anggap kayak gini. Terus kan nanti dia muter di sumbunya gini kan. Nah, berarti partisinya tuh dari kalau milih jari-jari itu kita ngeliatnya dari sumbunya. Ini sumbunya nih yang warna merah. Berarti dari sini ke sini tuh berapa? Panjangnya X kan. Nah, jadi itu dia jari-jarinya X. X-nya kan bisa ganti-ganti kan. Bisa X1, 1,5, pokoknya masih sampai 2 aja gitu. Jadi ini jari-jarinya X. Udah jari-jarinya X, sekarang tinggi tabungnya. Ini kan yang segitiga ini nih. Nah, kita tahu dari fungsi itu kan X kuadrat tambah 1. Nah, X kuadrat tambah 1 itu dihitungnya dia dari sumbu X. Dari sumbu X sampai si kurva yang hijau ini nih. Sampai hijau ini. Nah, itu kan X kuadrat tambah 1. Tapi karena ini kan 1 kan, jarak dari sini ke sini kan 1 nih. Nah, kita kan nggak sampai sini kan sebenarnya si luasnya itu. Kita luasnya cuma sampai segitiga ini doang. Makanya kita harus kurangin 1 gitu. Biar kita bisa ambilnya yang cuma yang ini doang. Gitu. Jadi si X kuadrat tambah 1-nya harus kita kurangin sama 1. Biar dapet yang segitiga doang, segini. Gitu. Makanya ini tadi jari-jarinya X, lalu tinggi tabungnya X kuadrat tambah 1 dikurangi 1. Oke, hasilnya 8pi. Oke, buat yang cincin. Yang cincin tuh bentuknya ini kan partisinya terhadap DY. Lalu kita lihat jari-jari luar. Jari-jari luar tuh maksudnya ini kan dia
bentuknya kan kayak piring gitu kan, gini kan. Nah yang paling luar tuh kan ini nih 2 nih, si 2 ini, makanya kenapa jari-jari luarnya 2. Terus jari-jari dalam tuh gimana maksudnya? Jari-jari dalam tuh dari sini ke sini, ini berapa si panjangnya. Nah ini kita tinggal lihat dari ini kan dalam DY nih, berarti dia maunya dalam variabel Y kan. Berarti si fungsinya kita ubah ke X sama dengan. Jadi kita dapat X sama dengan akar Y-1. Jadi jarak dari situ ke situ tuh ini Y-1. Gitu. Makanya kenapa ini jari-jari luarnya 2, jari-jari dalamnya akar Y-1. Gitu. Terus kita tinggal kuadratin aja, 2 kuadrat dikurangi akar Y-1 kuadrat. Hasilnya 8pi. Oke, sekarang yang diputar Y-1. Nih, sumbunya ini Y-1 yang merah di bawah. Pertama kulit tabung dulu. Kulit tabung berarti partisinya gini, mendatar ke DY ya, berarti DY dari 1 sampai 5. Lalu jari-jari sekarang, jari-jari itu dari sini kan lihatnya dari pusat, dari sumbu maksudnya, dari sumbu. Nah tapi kita tahu kan dari sini, dari sumbu X ke atas tuh kan Y nih, tingginya Y. Nah kalau dia diputar terhadap sumbu X, ya udah aja jadi jari-jarinya Y. Tapi karena dia diputar terhadap Y-1, berarti kan ada tambahan lagi nih bawahnya nih. Nah makanya buat jari-jarinya kita harus tambahin 1. Karena ceritanya sumbunya tuh ada di bawah gitu. Kayak kita bikin sumbu baru, sumbunya ada di bawah. Makanya harus ditambahin 1 di sini buat si jari-jarinya. Sekarang tinggi tabung. Tinggi tabung berarti kan dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini. Nah, yang sebelah kanan itu kan 2. Yang sebelah kirinya akar Y-1. Dengan alasan yang sama, ini dari sini ke sini tuh akar Y-1 sama yang tadi bagian atas ini kan. Dari sini ke sini tuh Y-1. Makanya tinggal 2 dikurangi Y-1 gitu. Biar dapat tinggi tabung yang cuma segitiga ini doang gitu. 2 min akar Y-1. Oke, jadi itu jari-jari sama ini tingginya. Hasilnya 265/15pi. Sekarang buat yang cincin. Yang cincin batas X 0 sampai 2. Udah gitu, sekarang kita lihat jari-jari luar. Jari-jari luar itu berarti dia yang atas ini nih. Yang atas ini. Pokoknya dari sumbu ke sini. Nah, sinilah pokoknya di bagian atas ini. Nah, kita tahu dari sumbu X ke atas itu kan X kuadrat plus 1. Itu kan nama fungsinya kan. Persamaannya nih dari bawah ke atas ini X kuadrat tambah 1. Nah, karena sumbunya dipindahin ke bawah jadi ada min 1. Berarti kan dari sumbu X ke sumbu putarnya ada 1 nih. Makanya ini ditambah X kuadrat tambah 1 per 1. X kuadrat plus 1 ditambah 1 lagi. Itu buat jari-jari luar. Nah, jari-jari dalamnya berarti kan dari sumbu putar ke sini kan, yang paling bawah. Nah, ini jaraknya 2 nih. Dari Y-1 ke Y sama dengan 1 itu jaraknya 2. Makanya kenapa jari-jari dalamnya 2. Jadi intinya kalau kalian mau cari jari-jari luar tuh kalian anggapnya dari sumbu putar ke titik paling ujung ini berapa. Gitu. Ini kan titik paling ujung kan ceritanya kan jari-jari luar. Nah, dari bawah sumbu putar ke atas itu berapa gitu buat jari-jari luar. Buat jari-jari dalam berarti yang paling pendeknya di sini. Gitu. Oke, jadi jari-jari luar tinggal dikuadratin, dikurangi jari-jari dalam dikuadratin. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang volumenya diputar X sama dengan 4. Ini sumbunya yang kanan yang warna merah. Oke, buat kulit tabung dulu. Batasnya 0,2 karena DX. Jari-jari 4 min X. Nah, ini
Nah, karena sumbunya tuh di sebelah kanan kan. Kalau kita kan biasa ngerjain paling sumbunya di yang Y. Nah, ini sumbunya di sebelah kanan nih. Jadi kita pendekatannya beda. Jadi kan dari sumbu Y ke sini kan 4 nih. Ini kan 4. Nah, karena kita sekarang ninjaunya dari sumbu putar, harus dari sumbu putar. Dari sini ke sini kan X. Dari sini ke sini tuh X. Gitu. Karena kan dari sumbu putar ngelihatnya bukan dari sumbu Y, dia dari sumbu putar X. Berarti sisanya berapa si yang segitiga ini? Sisanya itu 4 min X. Karena kan tujuannya total semua harus 4. Makanya ini jari-jarinya tuh 4 min X. Dari sini ke sini nih. 4 min X. Gitu. Oke, sekarang yang tingginya. Tingginya itu, nah, dari sumbu X ke atas itu X kuadrat plus 1. Karena kan ini fungsinya kan, X kuadrat plus 1. Nah, tapi dia itu ngitungnya sama si ininya dihitung juga nih. Jarak dari 0 ke 1-nya dihitung juga kan. Padahal kan segitiganya di atas sini. Nah, makanya biar si jarak yang 1 ini nggak kehitung, harus dikurangin 1 lagi. Jadi, X kuadrat plus 1 dari sini ke atas, tapi dikurangin 1 karena yang ini nggak mau dihitung. Daerah sini tuh nggak ikut dihitung gitu, jadi harus dikurangin 1. Makanya ini tinggi tabungnya X kuadrat tambah 1 dikurangi 1 gitu. Oke. Hasilnya nanti 40/3 pi. Sekarang yang cincin. Yang cincin berarti DY dari 1 sampai 5, jari-jari luar. Ini sumbunya di sini, sumbu putarnya, jari-jari luar berarti kan dari sumbu putar ke titik ini kan, yang paling luar nih dari sini. Nah, tadi pakai alasan yang sama kayak yang di atas, dari sumbunya ke sini tuh jaraknya akar Y-1. Akar Y-1. Sedangkan dari sini, dari sumbu Y ke sumbu putar, itu jaraknya 4. Maka kalau kita mau cari jarak yang cuma segini, yang segitiga doang, terus dikurangin 4 dikurangi akar Y-1. Gitu. Jadi itu buat jari-jari luar. Jadi dia dalamnya gimana? Dari sumbu putar ke titik terdekat yang sebelah sini. 2 jaraknya. Karena kan dari X sama dengan 2 ke X sama dengan 4. Gitu. Oke, setelah nemu jari-jari luar dan jari-jari dalam, tinggal di jari-jari luarnya dikuadratin, dikurangi jari-jari dalam kuadratin. Gitu. Oke. Sekarang volume diputar sumbu Y sama dengan 5. Nah, Y sama dengan 5 ini di atas nih, di bagian, jadi kayak nempel gitu sih. Luas daerahnya, si kurvanya kan nempel nih di sini. Nggak dijarakin kayak gini. Sekarang buat yang kulit tabung dulu. Kulit tabung berarti jari-jari. Nah, kita ninjaunya dari sumbu putar, mulainya dari sumbu putar. Dari sini ke sumbu X itu 5 jaraknya kan. Nah, terus dia dari sumbu X ke atas sini. Ini ke atas sini tuh sebenarnya asal masuk ke daerah sini aja sih. Kayak segini tuh Y gitu. Segini tuh Y. Segini tuh Y. Segini tuh Y gitu. Jadi asal masuk ke daerah segitiga ini. Jadi karena kan kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi kita tulis aja Y gitu. Dia ke sini ke atas Y. Sedangkan dari sumbu X ke sumbu putar 5. Berarti kalau mau ngitungnya dari sini ke sini, berarti 5 min Y gitu. Harus dikurangin 5 min Y. Itu buat jari-jari. Sekarang tinggi tabung. Tinggi tabung kan berarti ngeliatnya gini. Nah, kalau ngeliat ini kita lihatnya dari yang luar nih, dari yang luar. Dari sumbu Y ke garis X sama dengan 2 kan 2 jaraknya. Sedangkan ini dari sumbu Y ke kurva ini tuh akar Y-1. Jadi kalau kita mau cari yang tar ini hapus dulu. Jadi kalau kita mau cari yang daerah segitiga doang, berarti harus dikurangin 2 dikurangi Y-1 gitu. Makanya kenapa ini jadi 2 min Y-1 kecil tingginya. Nanti hitung hasilnya 224/15. Oke, sekarang buat yang cincin,
Yang cincin itu pi depannya, terus karena ini dx jadi 0 sampai 2. Ini kan 2 nih sini. 0 sampai 2. Jari-jari luar. Ini sumbu putar di sini, jari-jari luar berarti dari sumbu putar ke yang titik paling luar di sini kan. Nah, itu makanya 4. Lalu jari-jari dalam dari sumbu putar ke yang terdekat di sini. Yang terdekat di sini. Nah, kita tahu dari dari sumbu X ke kurva yang ini kan X kuadrat tambah 1. Ya kan? Karena itu kurvanya kan. Berarti kalau mau cari dari sumbu putar ke sini, tinggal dikurangin 5 dikurangi X kuadrat tambah 1. Gitu. Jadi harus dikurangin dulu. Karena kan kita mau cari yang ini nih, jarak dari sini ke sininya. Dari sumbu putar. Dengan cara yang sama, jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat. Oke, buat yang terakhir. Volume diputar X sama dengan min 1. Buat kulit tabung 2pi karena dx dari 0 sampai 2. Sekarang kita cari jari-jarinya. Ini kan di sini nih si sumbu putarnya yang merah X min 1. Kita tahu dari sumbu Y ke kanan itu X, jaraknya X. Lalu karena sumbu putarnya dimundurin 1 ke kiri, jadi kan ada satunya kan. Nah, makanya dia jari-jarinya tuh X plus 1 gitu. Karena dari sini, dari sumbu putar ke daerah segitiga ini yang diarsir gitu. Jadi kenapa ditambahin X plus 1. Lalu kita cari T-nya. T-nya kan berarti kan yang daerah segitiga ini kan. Dari sini ke sini. Nah, tapi kalau dari sumbu X ke kurva itu X kuadrat tambah 1. Ya kan? Dari sini ke sini itu X tambah 1. Nah, berarti kalau mau cari yang dalam segitiganya berapa, tinggal dikurangin X plus 1 dikurangi 1. Karena kan yang ini nggak mau kita hitung kan. Jarak ini kan nggak mau kita hitung. Karena kita cuma pengen hitung yang tinggi si segitiganya aja nih yang sini. Ya kan, makanya harus dikurangin 1. Oke, itu buat kulit tabung. Jadi integralin hasilnya 40pi per 3. Sekarang yang cincin. Yang cincin itu dari sini, sekarang kita cari jari-jari luar. Dari sini ke luar, sini kan. Jaraknya 3. Karena dari sumbu Y ke 2 itu 2. Dari sumbu putar ke sumbu Y itu 1. Jadi 1 tambah 2, 3. Yaitu jari-jari luar. Buat jari-jari dalam, ini kita dari sini dulu. Dari sumbu Y ke kurva akar Y min 1. Ini kan tadi muncul terus kan jarak ini. Jarak dari sumbu Y ke kurva itu akar Y min 1. Nah, karena sumbu putar di sini, kita harus tambahin 1 lagi. Gitu, ini kan 1. Jadi harus ditambahin buat si jari-jari dalamnya. Nah, udah gitu, itu kenapa sini jadi Y kuadrat min 1 tambah 1. Jari-jari luar kuadrat kurang jari-jari dalam kuadrat, nanti hasilnya sama, bakal 40 per 3. Itu buat yang volume. Sekarang kita bahas soal yang bonus. Diketahui daerah D dibatasi oleh 0 sampai K. K-nya itu konstanta. Dan Y-nya itu dari X kuadrat tambah 2 sampai K kuadrat tambah 2. Diputar 360 derajat, berarti kita cari volume terhadap garis Y sama dengan K kuadrat tambah 2. Volumenya sekian. Pertama gambarin dulu D-nya. Ini kan katanya dari 0 sampai K. Berarti ini dari 0 sampai K. Si garisnya, batasnya. Udah gitu Y-nya, ini kita gambar Y-nya X kuadrat tambah 2. Karena dari X kuadrat tambah 2 sampai garis ini K kuadrat tambah 2. Berarti kan segini nih. Jadi yang diarsir yang ini kan. Gitu. Jadi ini gambar D-nya yang diarsir tuh. Sekarang kita cari ininya. Volumenya. Pertama ini kita pilih dx karena biar nggak susah aja. Kita pilihnya dx dari 0 sampai K. 0 sampai K ini. Jari-jari luar. Jari-jari luar tuh dari sini. Dari yang hijau sampai ke kurva.
Nah itu kan wait. Nah ini tuh K kuadrat tambah 2 tuh dari titik ke sumbu. Dari titik ke sumbu. Ini K kuadrat tambah 2. Lalu ini X kuadrat tambah 2 kan. Yaitu dari sini ke sini. X kuadrat tambah 2. Jadi kalau mau cari daerah sini tinggal dikurangin. Gitu. Tinggal dikurangin jaraknya. Nah ini kenapa enggak K kuadrat tambah 2 dikurangi kan tadi kan rumusnya tuh jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat kan. Nah ini kenapa bentuknya nggak gitu ya? Kenapa nggak kuadrat? Karena ini tuh si sumbunya tuh nempel. Si sumbu putar ini kan diputar di sini kan. Itu sumbunya nempel di sini. Jadi kayak kita langsung aja cari. Kita langsung cari tingginya dari yang hijau ke kurva ini gitu. Jadi nggak usah dikurangin lagi. Kita sesimpel itu aja. Kayak misalnya kalau nyari ini sumbu X terus ini kan misalnya ya sama dengan 2. Kan kita langsung aja gitu dari sini ke sini. Nggak usah ada yang kurang-kurangin lagi gitu. Jadi biar simpel aja, langsung aja dikaliin. Karena kan sumbunya nempel juga nih sama si luas daerahnya gitu. Nggak melayang kayak yang tadi. Ini kan melayang kan. Sumbu X-nya di sini tapi si daerahnya di atas gitu, melayang. Kalau ini kan nggak melayang nih, dia nempel. Jadi kita hitungnya langsung aja. Hitung langsung sih dari yang hijau sampai ke kurva yang oranye ini. Gitu. Berarti dari sini yang panjang ini K kuadrat plus 2 dikurangi ini X kuadrat tambah 2 biar kita dapat yang ini yang di dalam sini. Lalu dihitung biasa, ketemulah segini 8/15 pi K pangkat 5 satuan luas. Satuan volume. Salah. Oke, satuan volume. Udah gitu, tadi kan volumenya kita tahu nih 256/15 kali pi. Kita sama denganin buat nyari K-nya. Ketemulah K-nya sama dengan 2. Berarti kita ganti ininya, gambarnya tetap sama kan? K-nya ganti jadi 2. Ini tadi Y-nya K kuadrat plus 2 jadi 6. Lalu kita hitung luas daerah. Luas daerah biasa dari 0 sampai 2. Lalu kurva yang atas 6 dikurangi kurva yang bawah X kuadrat tambah 2. Karena udah gitu dikurangin 4 min X kuadrat. Lalu dihitung ketemulah hasilnya 16/3 satuan luas. Jadi sekian pembahasan buat kuis besar 1 dari mata kuliah Kalkulus 2. Terima kasih.